Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian live kita yang terhenti semenjak hari Sabtu. Setelah kita istirahat, maka kembali kita awali lagi subuh ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan sebuah hadis yang dinyatakan hadis ini oleh sebagian ulama bahwa sanad hadis ini termasuk sanad hadis yang jaid, dan sebagian lagi mengatakan hadisnya dhaif. Bunyinya adalah begini: dari Abi Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi." Siapa yang mengucapkan atau siapa yang mengatakan setiap hari, fi kulli yaumin, setiap hari, hina yusbih, ketika pagi hari subuh, wa hina yumsi, dan ketika sore hari atau petang hari, hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marrat, sebanyak 7 kali, kafahullahu ta'ala ma ahammahu min amri dunia wal akhirah. Siapa yang mengucapkan hasbiyallah, la ilaha illallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marrat, 7 kali. Pagi, sekarang, subuh, dan petang hari, Allah akan mencukupkannya, atau Allah akan mencukupi urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Itu urusan yang sangat menarik perhatiannya, yang fokus dia kepadanya. Atau terjemah bebasnya, urusan yang penting, yang menjadi pemikirannya. Sebagaimana kita jelaskan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, juga Abu Daud. Ulama-ulama menyatakan dalam kitab mereka, diantaranya Syuaib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud, bahkan Bin Bas juga ulama sekarang mengatakan hadis ini jaid sanadnya. Cuman salah seorang pakar hadis abad ini, menurut sebagian orang, hadis ini lemah. Nah, kita tidak akan membicarakan lemah tidak lemahnya, jaid tidak jaidnya, karena kita bukan pakarnya. Kita serahkan kepada pakar. Cuman hadis ini, doa ini bisa dipakai dan bisa diamalkan. Dalam bacaan ini, ada 3 hal yang penting. Pertama, hasbi Allah. 1. Yang kedua, la ilaha illallah. 2. Jadi la ilaha illahu sama dengan la ilallah. 2. Yang ketiga, alaihi tawakkaltu. 3. Rabbul arsyil azim, itu menjelaskan siapa Allah. 3 hal yang pokok. Kalau kita empatkan juga bisa, Rabbul arsyil azim. Tentu saja, sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi,
siapa yang mengucapkannya 7 kali pagi. Pagi itu berlaku semenjak setelah salat subuh. Sebagian menyebutkan sampai sebelum siang, sebelum tengah hari. Itu termasuk kata-kata pagi. Juga siang, sore. Sore itu mencakup setelah asar sampai malam. Ini juga menjadi kajian perbedaan ulama, apa yang masuk pagi, apa yang masuk petang. 7 kali. Sabah Maret 7 kali dibacanya, tentu saja si pembacanya atau siapapun yang mengucapkannya, dia paham, mengerti, menghayati, di samping itu dia yakin. Sangat yakin dan percaya kepada apa yang telah dinyatakannya itu. Jadi berkali-kali kita sampaikan bahwa mengucapkan saja tanpa memahami maksud tujuan apa yang diucapkan dan tanpa menghayati juga tidak fokus, hanya mengulang-ulang kalimat yang sudah rutin dibaca dan hafal, rasanya pengaruhnya tidak terlalu kuat. Kalau berpahala, berpahalalah. Kenapa berpahala? Kan membaca zikir. Kajian kita bukan pahala tidak pahalanya. Kalau pahala, setahu saya, apapun perbuatan baik yang dilakukan manusia, selagi niatnya benar, tujuannya benar, caranya benar, ya berpahala lah. Allah kan sudah janji. Cuma kajian kita bukan kajian pahala, kajian kita masalah kajian keyakinan. Karena zikir-zikir, doa-doa itu, permohonan kepada Allah harus berdasarkan keyakinan. Kenapa begini? Ya, siapa yang mengucapkan 7 kali pagi, 7 kali sore, Allah Subhanahu wa taala kafahu. Kafahullah. Apa yang katakan kafahullah? Allah akan mencukupi. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang akan mencukupi? Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah. Apa yang maksud dengan kafahullah? Banyak ulama memahaminya sebagaimana bukunya. Ini 3 buah saya buka kitab ini. Yang dapat disarikan atau disimpulkan. Allah akan mencukupkan itu. Yaitu Allah akan memeliharanya, menjaganya, melindunginya, akan mengurusinya. Dari segala hal sesuatu. Yang menyita perhatiannya. Yang menyebabkan dia sibuk dengan urusan itu. Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Sehingga dia tidak merasa berhajat, tidak merasa butuh lagi kepada yang lain. Di dalam Quran disebutkan surah Az-Zumar itu. Alaihissallahu bikafin abadah. Bukankah Allah itu dia yang mencukupi hambanya. Yang memberikan kecukupan kepada hambanya. Sehingga si hamba tidak berhajat, tidak butuh, tidak memerlukan yang lain lagi. Termasuk cukuplah dia saja yang akan melindungi, menjaga, memelihara. Sehingga kau merasa aman. Intinya bukan pahala, tidak pahala. Kalau kita jelaskan sedikit lagi. Berzikir, berdoa, beribadah itu sekali-sekali buang pahalanya. Artinya apa? Jangan yang ada di benak kita ini pahalanya apa, pahalanya apa, pahalanya apa, ganjarannya apa, ganjarannya apa. Buang itu sesekali. Sebenarnya kalau Allah mencukupinya kan sudah pahala namanya. Pahala itu setahu saya dalam Quran salah satunya adalah thawab namanya. Thawabun min indillahi khair. Thawab. Apa thawab? Thawab ini yang diterjemahkan oleh bahasa kita pahala. Kalau ajrun upah, kalau jaza balasan. Kalau thawab tha, waw, alif dan ba. Orang terjemahkan bahasa kita pahala. Dan pahala itu bahasa kita. Bahasa awak. Tapi ada yang kita tanya kepada guru-guru kita yang hadir, apa itu pahala? Pahala itu apa? Ya pahala lah.
Enggak, maksud pahala itu apa? Ya memang pahala, masa enggak ngerti pahala? Barangkali itu jawabannya. Karena dia bahasa kita. Kalau bahasa Qur'annya dan hadisnya dapat kita tarik kesimpulan, thawab itu saya katakan sabah kembali. Kembali. Maka berdasarkan arti kebahasaan itu ada yang memahami dikatakan dia pahala karena amal saleh apapun, ibadah apapun, ketaatan apapun, kebaikan apapun yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita. Apanya? Manfaatnya, faedahnya, gunanya, kebajikannya, keutamaannya, termasuk balasannya, keuntungannya. Kembali untuk Allah tidak ada. Kenapa? Ya, Allah tidak butuh. Allah kaya, ghani. Inna Allah ghaniyun ankum. Allah tu kaya. In takfuru, jika kamu ingkar, jika kamu bangkang, jika kamu derhaka, jika kamu maksiat, Allah tidak peduli. Kan ayat itu. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Jika kamu kufur kepada Allah, Allah ghaniyun ankum. Allah tidak butuh dengan kamu. Jika kamu taat juga Allah tidak butuh. Karena ketaatan si hamba tidak akan menambah keagungannya. Kedurhakaan si hamba tidak akan mengurang keperkasaannya, kan? Jadi apa namanya? Tadi ya, ibadah, ketaatan, perbuatan baik, amal saleh, apapun yang kita perbuat, kita kerjakan, pada hakikatnya kembali lagi kepada kita. Itu thawab namanya. Namanya balasan, kembali kepada kita. Namanya ganjaran, kembali kepada kita. Namanya upah, kembali kepada kita. Itu Allah enggak. Cuma namanya Allah kasih jaza, balasan, seakan-akan kita menolong Allah, seakan-akan kita membantu Allah, seakan-akan kita bekerja untuk Allah. Pada hakikatnya tidak. Semuanya kembali kepada kita. Kalau kita kaji pahala juga. Kalau ini kita baca kan juga kembali kepada kita faedah manfaatnya itu. Siapa yang mengucapkannya hina yusbih wa hina yumsi, ketika pagi, ketika sore, kembali lagi kepadanya. Manfaatnya apa? Kafahullah. Allah akan memberikan kecukupan atau Allah akan mencukupinya. Ma'ahammah namanya. Ma'ahammah. Ada yang menerjemahkan yang dianggapnya penting. Atau yang menyebabkan dia merasa penting, mementingkan urusan itu. Sehingga tersita pikirannya, perhatiannya, fokus dia ke sana. Dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, Allah akan mencukupinya. Sehingga jadilah dia merasa cukup. Karena dia yakin Allah pasti mencukupinya. Dengan ucapan ini. Nah, lalu ucapan ini kan dibagi tiga tadi. Hasbiyah, la ilaha illallah, dan tawakal. Tiga. Nah, mari kita pahami satu persatu. Sedikit. Kalau tidak tuntas, kita sambung sore nanti, malam nanti habis maghrib. Pertama namanya hasbiyah. Hasbiyah, hasbu. Dari kitab-kitab bahasa dan kitab-kitab syarahan hadis, juga berdasarkan ayat, ini juga di sini ada. Ada sekian banyak makna hasbu. Nah, salah satu di antara sekian banyak makna itu adalah tidak butuh. Orang kalau sudah cukup, dia tidak butuh. Dia tidak berhajat. Dia tidak memerlukan yang lain. Dia tidak butuh kepada yang lain. Dia tidak berhajat kepada yang lain. Butuh tidak, berhajat tidak, memerlukan tidak. Tidak perlulah baginya. Karena dia sudah merasa sudah cukup. Namanya hasbi, cukup bagiku. Bahkan menjadi wirid lah dibaca oleh orang-orang. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Dulu
Tentu saja keimanan para sahabat dengan kita jauh berbeda lah, sangat jauh berbeda lah, tidak sama, masa sama. Dulu para sahabat-sahabat, ketika datang orang mempi ganta itu bahasa Kambang ya, mempi ganta itu mempertakut-takuti. Datang dulu orang dulu mempertakut-takuti Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka telah mempersiapkan pasukan besar untuk menghancurkan kaum muslimin dan Madinah. Dikirimlah seseorang untuk menyebarkan isu ini. Wah, menyampaikan isu dan orang yang ngasih isu ini dikasih upah, dikasih uang. Sebarkan isu ini di tengah-tengah kaum muslimin di Madinah. Katakan ke mereka bahwa kaum kafir Quraisy, orang musyrikin dan semuanya telah bersatu untuk menghancurkan Madinah ini. Disebarkan isu itu. Yang menyebarkan isu ini dikasih uang. Dan memang itulah kerja tukang kebar isu kan. Namanya piganta. Coba isu itu tengah masyarakat Madinah. Mempertakut-takuti tujuannya. Yukhawifunaka. Mereka mempertakut-takutimu. Agar kaum muslimin itu gentar dan ngeri. Padahal orang kafir itu yang ngeri. Pada orang musyrik itu yang takut kepada Nabi. Ada rasa ru'ab, gemetar hati mereka. Wa kadzafa fi qulubihim ru'ab. Allah campakkan dalam hati mereka rasa takut. Sebulan lagi akan bertemu dengan Nabi, mereka sudah takut. Begitu hebatnya. Nah, ketika orang datang mempertakut-takuti mereka, mengatakan bagaimana dan begini, karena keimanan para sahabat itu levelnya sudah sangat tinggi dibandingkan kita. Kita ini apalah keimanan kita. Lalu mereka bukannya takut. Bukan. Zadahum imana. Bertambahlah keimanan mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Surah Ali Imran itu. Surah Ali Imran surat ketiga ayat 173. Alladzi qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Intinya orang-orang sudah berkumpul dengan segenap angkatan bersenjatanya. Tuh, mereka bersatu padu, mereka banyak, macam-macam lah namanya piganta, mempertakut-takuti. Menggertak-gertak sambal. Tapi apa kata orang beriman? Bukan beriman sekarang, orang beriman di zaman Nabi. Kata mereka, fakhshawhum, takutlah sama mereka itu. Zadahum imana. Fazadahum, maka bertambah keimanan mereka. Keyakinan mereka kepada Allah bertambah. Memang benarlah apa yang Allah firmankan. Memang benarlah apa yang Rasulullah sampaikan. Bahwa orang kafir itu tidak akan puas, tidak akan reda, tidak akan senang, tidak akan henti-hentinya musuhi. Bertambah yakin mereka. Dan mereka juga yakin akan bantuan dan pertolongan Allah. Apa kata mereka? Qalu hasbunallah. Hasbu, cukuplah bagi kami Allah saja yang akan menolong. Yang akan menjaga, yang akan melindungi, yang akan membantu. Ini betul. Hasbuna, itu yang hasbuna. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah tu ni'ma, sebaik bagi wakil, sebaik-baik yang diandalkan. Dialah sebaik-baik yang diandalkan, dan kita serahkan urusan kepadanya. Dialah yang akan mewakili, menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, kan ni'mal wakil. Wakil itu asal katakan orang yang diandalkan. Akafa billahi wakila. Nabi Ibrahim juga mengatakan hasbi Allah dulu. Aisyah, istri Rasulullah, ketika Aisyah dituduh serong dan digembar-gemborkan oleh orang Yahudi, orang-orang munafik di Madinah, goncang rumah tangga Rasulullah sebulan lebih. Aisyah terpojok.
terpojok. Tapi apa kata Isa? Hasbi Allah. Cukup bagiku Allah saja yang akan menjaga, melindungiku, memeliharaku. Aku tidak butuh yang lainnya. Ucapan ini tidak sembarang. Kalau hanya sebagai wirid-wirid digoyang-goyang kepala, diangguk-anggukkan ke depan ke belakang, ya tidak hanya sampai situ. Kita harus paham ini. Orang yang mengatakan cukup Allah saja, dia sudah mengenal Allah. Tidak sama lah ucapan orang yang mengenal Allah, yang makrifahnya kepada Allah sudah dalam, pengenalan kepada Allah sudah tinggi, dengan orang yang tidak kenal, walaupun ibadahnya banyak, salatnya rajin. Berbedalah antara orang yang makrifah itu. Ma'rifatullahnya sudah mantap. Sehingga ucapan yang keluar daripadanya hasbunallah atau hasbi Allah itu betul-betul menjiwai mereka. Bahwa mereka mengatakan dia ada betul, dia tahu Allah Maha Perkasa kan, Allah Maha Kuat, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha segala-galanya. Makin tahu orang dengan Allah, makin kenal orang dengan Allah melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, melalui ayat-ayat Allah, makin yakin dia, maka kalimat hasbi Allahnya atau hasbunallah itu makin tinggi, makin berpengaruh dia. Nah, apa yang berpengaruh dia? Saya contohkan begini, tidak usahlah jauh-jauh. Si A tahu, dia sangat mengerti si A ini, bahwa dia punya alat, dia punya orang, dia punya pembantu, punya pendiking. Ada orang menjaminnya. Itu dalam urusan keduniawian tuh, dia ada menjamin. Sudah dikasih dia surat, sudah dikasih dia surat kebal apa namanya. Nah, nih surat jalan aman tuh. Saya nanti ada apa-apa telepon saya tuh. Ada orang mengganggu, bilang sama saya, perlihatkan surat ini, perlihatkan kartu ini, perlihatkan ini, aman. Dia tahu. Kalau begitu dia berangkat. Ada orang tak tahu, si B. Sama berangkat. Tapi beko, nanti si A bilang sama si B, aman tuh. Tadi selesai. Ada orang akan menjamin awak, ada orang akan menolong awak. Antara ucapan si A dengan si B berbeda tuh. Si A tahu betul bahwa ada tokoh, ada sosok, ada orang yang diandalkannya. Yang dia percaya. Dia sangat dekat dengan orang itu. Dan orang itu akan menjaminnya, akan menjaganya, akan melindunginya. Karena dia pejabat, dia penguasa. Dia orang ini, dia orang ini. Si B tidak kenal, tidak tahu. Nah, kedua-duanya mengatakan, misalnya katakan aman tuh. Nanti ada yang akan bantu. Antara si A dan si B berbeda. Apanya berbeda? Si A sudah mengerti. Si B tidak tahu. Barangkali salah, beko ko A masalah-masalah, beko lo dia doa izinnya. Berbeda dua sesuatu. Saya hanya ingin mencontohkan saja. Orang yang mengerti hasbi Allah, kenal dia dengan Allah, tahu dia dengan Allah. Dia mempelajari nama Allah dan dia sudah buktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan orang yang tidak mengerti, tapi hafal bacaannya, sangat berbeda. Nah, jadi hasbi Allah yang dibaca oleh orang yang ma'rifah kepada Allah, dengan hasbi Allah orang ahli zikir berbedalah. Karena hasbi Allah ahli zikir. Zikir bersama, didendangkan bersama-sama, belum tidak sama. Jadi ini awal penjelasan kita bahwa sekali lagi memahami zikir, memahami doa, memahami apa yang dibaca jauh lebih penting daripada mengucapkannya. Pahami, ilmui, kemudian ucapkanlah. Akan berbeda nanti dengan mengucapkan tanpa memahaminya. Di sini sajalah kita akan membangun ini. Ini kan PRT kita ada nih. Kita membangun di Abi Center. Misalnya saya dan PRT yang lain-lain ke sana. Baca rono.
Oh, orang-orang tahun baru sudah hampir dekat, begini kurang, lalu baca, lalu baca. Lalu misalnya si A bilang aman tuh, biasa. Saya sudah pengalaman, saya sudah lama ini, begini. Dia sudah pelanggan, sudah pengalaman. Nah, orang yang sudah berpengalaman itu dia tentu berbeda dengan orang yang baru. Orang yang mengerti kan. Jadi ketika orang bilang aman, jelas majulah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Allah tidak akan membiarkan kita. Pasti Allah membantu kita. Orang yang mengucapkan seperti ini tentu berbeda dengan orang yang tidak paham dengan itu. Begitulah urusannya. Jadi karena hari sudah siang ini, kita bulatkan kajiannya dulu. Hasbi, hasbuna. Bedanya cuma satu. Yang hasbi kan untuk satu orang. Mutakallim wadah, satu. Kalau hasbuna kan untuk banyak. Cukuplah bagiku. Hasbuna cukuplah bagi kita. Awalnya sama, merasa cukup. Merasa cukup, tidak butuh. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Kami tidak butuh. Kami tidak perlu. Cukup apa? Cukuplah Allah itu akan memelihara, menjaga, melindungi. Karena dia tahu, sangat tahu dengan kita. Tentu begitu juga apa yang sedang kita alami sekarang di Indonesia dan di dunia ini. Virus. Sebagai manusia tentu kita berusaha melindungi, menjaga, was-was, hati-hati dan waspada. Iya. Tapi orang-orang beriman ada senjata yang lebih kuat daripada itu. Keyakinan kepada Allah. Kemarin kita sampaikan, yang sangat cemas itu, lebih cemaslah orang yang tidak punya Tuhan. Tidak punya keyakinan ada Tuhan menjaga, melindungi, memelihara, membantu, memeliharanya. Lebih cemaslah mereka. Orang beriman cemasnya, iya, takut, ya, khawatir, ya, kan ujian. Ujian baginya. Tapi dia yakin, itu hanyalah ujian. Bagaimana dia melalui dan bagaimana dia melewati. Itulah maknanya. Hasbi Allah, cukup bagi aku Allah. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Itu awal kajian kita pagi hari ini. Sementara, apalah doa itu? Ini kan akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat At-Taubah ya, lupa. Akhir surat At-Taubah bunyinya seperti Qul hasbi Allah. Qul hasbi Allah. Jika mereka berpaling Muhammad, menolak keimanan, menentang kebenaran. Jadi jika mereka berpaling Muhammad tidak percaya kepada apa yang kau sampaikan, mereka berpaling, mereka mengingkari, mendustakan, qul, katakan Muhammad, cukuplah bagiku Allah. Yang akan memelihara, akan menjaga, akan melindungiku. Wah, itu perintah kepada Nabi di akhir surat At-Taubah. Barangkali itu pagi hari ini dulu sebagai awal pertemuan kita setelah istirahat sepanjang sekian hari lah. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali sore. 7 pagi, 7 sore. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan, kekuatan, daya upaya, dan kesanggupan untuk menghadapi berbagai macam ujian demi ujian. Karena ujian demi ujian, cobaan demi cobaan itu tidak akan pernah lepas daripada seorang mukmin sampai dia mati. Apakah ketika corona sudah berakhir, sudah habis ujian? Tidak. Selagi sekolah, anak sekolah, sekali sekolah ada ujiannya. Nah, orang beriman itu hidup ini adalah sekolah. Kalau mereka tidak mau diuji lagi mati. Karena akhir daripada ujian, akhir daripada cobaan, akhir daripada musibah yang akan menimpa orang mukmin itu untuk menguji kesabaran mereka, keimanan mereka, ketabahan mereka, keridhaan mereka, keistiqamahan mereka, ketaatan mereka. Akhirnya setelah mati, mati tidak ada lagi. Karena mati itu setelah istirahat namanya. Mati itu kan istirahat bagi orang mukmin. Sudah habis itu. Kalau tidak mau lagi diuji, keluar sekolah. Orang kalau sudah keluar sekolah tidak ada ujian. Nah, orang beriman kalau keluar sekolahnya kapan? Mati. Kalau tidak mau diuji lagi, tidak mau dicoba lagi, mati.
Mati. Karena hidup itu ujian. Ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, ujian, cobaan. Mudah-mudahan dapat kita pahami seperti itu. Yang jelas catatannya, andalkanlah Allah. Dan Allah itu sebaik-baik yang diandalkan. Wa kafa billahi, cukuplah Allah saja. Cukuplah Allah saja yang akan diandalkan. Dialah sebagai wakil. Ni'mal wakil, sebaik-baik yang diandalkan untuk menjaga, memelihara, melindungi kita. Tentu ini butuh kepada keyakinan yang tingkat tinggi. Ya, semoga ada faedah manfaatnya. Kita akhirilah dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.